Halo, jumpa lagi dalam pemaparan materi mata pelajaran komunikasi industri pariwisata khususnya untuk bab 2, pemberian bantuan kepada pelanggan di dalam dan di luar perusahaan untuk part 2. Untuk pembahasan kali ini adalah part 2, kita lanjutkan tentang pelayanan prima, yaitu mulai dari konsep pelayanan prima berdasarkan A3. Apa saja itu? Pendekatan atau konsep A3 terdiri dari pendekatan yang secara sikap atau attitude, pendekatan perhatian atau attention, dan pendekatan secara tindakan atau action. Ya, ini ketiga pendekatan ini termasuk ke dalam pelayanan yang standar. Kita mulai dari pelayanan yang pertama, yaitu pelayanan prima berdasarkan konsep sikap atau attitude. Yang pertama, pelayanan pelanggan berdasarkan penampilan yang serasi. Dalam arti apa? Berhias diri, berbusana dan aksesoris yang baik, kepribadian dan ekspresi wajah yang baik dan menarik. Yang nomor 2 yang termasuk ke dalam sikap adalah pelayanan pelanggan dengan berpikir positif, yaitu A. Melayani dengan penuh rasa hormat, B. Menghindari sikap a priori, C. Tidak mencari atau memanfaatkan kelemahan pelanggan. Yang ketiga, pelayanan pelanggan dengan sikap menghargai, terdiri dari jangan membeda-bedakan pelanggan, hormat dan ramah, dan gunakan tutur kata yang baik dan santun. Kemudian 3S, senyum, salam, dan sapa. Menjaga perasaan pelanggan dan berbicara jujur, sigap, cekatan, dan membantu keinginan pelanggan, serta tenang dan sabar dalam memberikan segala informasi kepada pelanggan. Pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian atau attention. Yang pertama, mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan dengan listening atau mendengarkan. Apa saja bagiannya? 1. Baik dan ramah saat bertemu pelanggan. Kemudian nomor 2, saat pelanggan berbicara, dengarkan dan simaklah baik-baik apa yang diutarakan. Kemudian nomor C, hindari perdebatan dengan pelanggan. Nomor D, berikan informasi yang jujur mengenai kondisi barang yang ditawarkan. Nomor E, dengarkan dengan sabar dan tampung semua keluhan pelanggan mengenai barang yang dijual. Nomor 2, mengamati perilaku pelanggan dengan cara observing. Kita lihat bagaimana untuk pelanggan yang piknis. Apa cirinya? Bentuk tubuhnya bulat, agak pendek, wajah bulat lebar, bersifat tenang, ramah, suka bicara, dan humoris. Cara menghadapinya seperti apa? Kita hadapi dengan 1, petugas penjualan harus memperhatikan suasana hatinya. Kemudian nomor 2, layani pelanggan dengan bercakap-cakap jika pelanggan menginginkannya dan hindari perdebatan. Kemudian apabila pelanggannya termasuk ke dalam leptosome, apa cirinya? 1, bentuk tubuh agak kecil dan lemah. Bahu tampak kecil dan anggota badan lainnya kurus panjang. Bersifat sombong, sok intelek, dan sok idealis. Nah, bagaimana menghadapinya? 1, hormati pelanggan layaknya seorang raja. Sikapnya harus ramah, penuh perhatian, penuh hormat, dan bijaksana terhadapnya. Turuti saja kemauan dan perintahnya. Terus bagaimana kalau perilaku pelanggannya atletis? Lihat gambar, ciri-cirinya. Bentuk tubuh kokoh dan berotot, pundak lebar, pinggul berisi, dan anggota badan lainnya panjang. Muka atau wajah berbentuk bulat lonjong, penampilannya tenang, jarang humor, tidak cepat percaya pada orang. Bagaimana cara menghadapinya? 1, hindari perdebatan yang tidak bermanfaat, memberikan kesan seolah-olah pelanggan adalah orang yang baik dan cerdas. Tetap tenang dan hindari sikap terburu-buru, tetap sabar dan melayani. Terus,
Untuk yang perilaku ketiga itu adalah berpikir atau thinking. Setelah Anda punya informasi dari pelanggan yang diperoleh ketika mendengarkan dan mengamati perilaku, maka kita harus segera memikirkan tindakan yang tepat terhadap pelanggan tersebut sehingga pelanggan merasa terlayani dengan baik dan termotivasi untuk membeli. Nomor 4, curahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Seperti apa? 1. Komitmen untuk fokus melayani pelanggan. Nomor 2, menempatkan pelanggan sebagai mitra yang sejajar dengan perusahaan. Mengenali apa yang menjadi kebutuhan dan menghargai kepentingan pelanggan. Nomor 4, menampung keluhan pelanggan. Nomor 5, memanfaatkan informasi yang diperoleh dari pelanggan. Nomor berikutnya, selalu melakukan penyempurnaan produk dan memperlakukan karyawan sebagai kolega ataupun pelanggan internal. Karena maju mundurnya perusahaan tergantung pada kinerja dan partisipasi aktif dari karyawan. Nah, sekarang setelah sikap perilaku, kita lihat pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan atau action. Apa itu maksudnya? Yaitu rangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik dalam rangka meyakinkan pelanggan sehingga harapan pelanggan dapat tercapai. Nah, caranya dengan apa? 1. Mencatat pesanan dari pelanggan. Ini tindakan kita. Nomor 2, mencatat kebutuhan pelanggan. 3, menegaskan kembali kebutuhan pelanggan. 4. Mewujudkan kebutuhan pelanggan. 5. Memberikan layanan purna jual atau after sales service. 6. Mengucapkan terima kasih dengan harapan pelanggan akan kembali. Demikian tadi penjelasan untuk di part 2. Kita ketemu penjelasan materi di part 3. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk di subscribe dan terima kasih.